seorang Suhu MY juga ada nyangkutnya? Apa terbebas semua? Apa sekarang tetap berbahagia? Kalau rugi sih pasti ada lah di Betul. manapun. Kalau dibilang selalu untung nggak mungkin. Cuman Mm-mm. jadi satu hal yang tadi Bro ngomong ini menarik sekali buat saya adalah yang Bro katakan betul. Ketika Mm-mm. terlalu euforia itu memang pasti akan ada sesuatu yang membuat euforia itu down. Nah, Ya, ini sebenarnya kalau saya mau sampaikan sama teman-teman yang memang lagi drop, lagi down. Sebenarnya di momen inilah kalian diuji menjadi seorang trader benaran atau hanya yang sekedar aji mumpung begitu. ya, Karena once ketika kita memutuskan untuk berinvestasi, maka itu untuk lifetime kalau menurut saya. ya, Nah, benar. tapi itu tujuan lagi. Ada yang memang cuman mau ke market mungkin cuma 3 bulan 4 bulan. Ya, Kemudian mau 3-4 bulan habis itu udah cabut. Kemudian ada yang memang ya, uang dingin nih. Nah, uang dingin saya pengen simpan, saya pengen tahu hasilnya gimana, saya pengen asah skill. Nah, ya. itu menurut saya. Jadi kalian tuh jangan pernah punya pikiran seperti ini. Saya kebetulan ada uang nganggur sekian 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 sekian. Saya pengen dapat tambahan sekian 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 sekian. Di market bisa Benar, nggak bisa. Jadi ini benar. pelajaran. Sebenarnya di satu sisi ada hal positif ketika market seperti ini. Ini memberikan kita suatu istilahnya bukan pandangan sih, suatu kejadian nyata, pengalaman nyata bahwa market itu nggak selalu naik. Memang ada Betul. saat-saat itu. Betul. Biasanya yang terjadi kayak kayak gue lah dulu pada saat memulai itu problemnya kadang-kadang kita sudah belajar nih fundamental kita udah belajar, teknikal kita udah belajar. Tapi yang membuat nyangkut adalah semacam kita itu menaruh harapan palsu terhadap satu saham. Gue yakin banget nih, Antam ini bisa 5.000. Mm, 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 Ternyata nih misalnya nih ya, harganya udah 4.990. mm. Dia tuh nggak jualan karena dia berharap ntar nih 5.000 gitu. Bener, bener. Kadang ada yang kayak gitu sampai akhirnya dia drop lagi. Terus Jadi kemudian nyalahin orang lah, kemudian bener. nyalahin pakar-pakar lah, nyalahin siapa lah. Padahal dia tuh menggantungkan harapannya tinggi banget dan dia berharap saham itu ngikutin mimpinya dia. Gitu. Padahal kan kita harus realistis juga lihat apa yang terjadi sekarang gitu. Bener. Mm. Nah kalau Su MY sendiri ini kan IHSG ini 5 hari bener-bener nggak ada ijo-ijonya. Hari ini ada dua Iya. kali dua Mm. kali berusaha untuk ijo tapi juga dibanting lagi. Mm. Kalau kalau pakai teknik udamologi berarti 5 hari ke depan harusnya rebound nih. Harusnya rebound. Kalau teknik eudamologi ini udah utang 5 kali. tapi tapi menurut Suemi gimana? Ini kan karena Suemi ini pakar teknikal ya. Mm-mm. Eh Jadi masih mm. mau turun nggak? Kalau sebenarnya kalau IHSG kita perhatiin ya, kalau Hmm. kita jadi di pandangan saya sebenarnya kita nggak perlu terlalu khawatir tentang apa yang terjadi di bursa karena itu bukan ranah kita. Jadi yang Ya. trader nggak bisa menilai eh, sesuatu yang di luar kontrol dia. Boleh, boleh dengar, tapi kalian bisa tahan nggak? Kalian bisa filter nggak? Karena Hmm. apapun yang masuk ke telinga kita itu harus kita filter. Sebagai contoh, kalau seandainya ada yang mengatakan bahwa contoh Antam bakal ke 10.000. Hmm. Nah, itu jadi bias. Jadi seperti yang Bro bilang, dia punya harapan tinggi. Sementara di market itu paling nggak boleh punya harapan. Jadi ketika saya dulu seperti itu, saya punya harapan di market minimal saya bisa dapat contohnya 5% 1 bulan. Kalau 5% 1 bulan, uang saya 100 juta, berarti kan saya dapat 5 juta. Saya selalu Ya. berpikir seperti itu. Hmm. Pas ketika saya cuan 20%, kemudian minus 25%, saya nyerah. Hmm. Karena perjuangan saya untuk mencari 20% ini sia-sia. Belum lagi, Ya. sejujurnya di tahun 2019, gain saya nggak ada. Nol. Jadi saya 2019 nol. nol. Oke. Minus sedikit. Nah, jadi saya sempat profit sekian lumayan, habis itu nol hasilnya. Oke. Kemudian bilang 2020 will be better. Tahu-tahu Hmm. 2020 profit. Ya. Itu minus dalam lagi. Nah, Hmm. saya sempat nyerah selama 2 bulan. Saya sempat berhenti di market. Kemudian saya memutuskan nggak boleh ada yang namanya balas dendam. Nggak Oke. boleh. Jadi market jangan Berarti pernah berarti bulan Maret kan rontok. April Mei rontok. nggak pegang apa-apa nih. April Mei nggak pegang apa-apa. Nyangkut dan di cut loss atau nyangkut aja udah. Saya buang Buang habis. buang Saya, habis. Oh, itu dalam itu. Jadi kalau trader, satu yang paling penting adalah kalian mesti buang saham kalian ketika
ya market sedang tidak bersahabat. Kalau saya seperti itu. Jadi kalau Oke. sudah psikologi saya, jadi sebelum Hmm. beli saham, contohnya kita beli ABCD, kita mesti tahu dulu resiko maksimal kita berapa. Kalau kita maksimal rugi 10 juta, kita harus Hmm. catat dulu malam. Saya entry ini maksimal saya rugi 10 juta. Tapi kalau udah rugi lebih dari 10 juta, di Hmm. berapa kalian harus potong. Kenapa? Meskipun sahamnya masih on track, tapi kalau itu sudah mengganggu psikologis kalian, ketika Yes. kalian tidak tenang, artinya Itu. kalian udah seperti Itu itu. benar. Mungkin mungkin kalau buat orang yang baru aja gabung, yang dipikirin itu, wah ini aku cuan berapa besok. Tapi rasanya kalau misalnya kita semakin dewasa di market, yang dipikirkan adalah gimana caranya duit kita itu nggak minus dulu. Itu yang Nggak pertama harus minus. menyelamatkan diri kita dulu, baru mikir cuan deh. Gitu. Jadi kebanyakan begini, ketika market bullish itu berharap cuan semaksimal mungkin, itu betul, betul banget. Mm-mm. Tapi Ya. ketika market seperti ini, yang menjadi fokus adalah bukan cuan lagi. Yang penting Mm-mm. gimana modal kita bisa bertahan. Karena cut Ya. loss itu menyelamatkan kita loh. Artinya kita masih punya modal dan kita masih bisa susun strategi. Kalau Ya. kita hanya hold dan melihat, artinya kita hanya berharap sama-sama ini balik arah. Iya Hmm. kalau balik, kalau enggak gimana? Jadi Ya. yang penting perlu diperhatikan adalah level psikologis kalian. Karena Ya. psikologis udah rusak, kita mau ngapain pas lawan. Jadi kenapa saya nggak pernah menaruh, istilahnya hampir nggak pernah sih saya galau sama market, kecewa pernah. Tapi nggak pernah sampai Hmm. kayak, wah ini bagaimana, cari tahu bagaimana. Ketika ini sudah merusak batas psikologis saya, ketika saya tidur udah nggak tenang, saya potong. Hmm. Jadi Oke. investasi, kita ini kan retail, kita bukan orang yang bergerak di bidang market kan sebenarnya. Jadi Setuju. kita harus membuat investasi ini menjadi mudah dan menyenangkan. Memang pada perjalanannya nggak selalu mudah, tapi minimal kita bisa buat ini menjadi menyenangkan. Caranya gimana? Ya. Ya, jangan masuk sampai merusak batas psikologis kita, gitu. Ya, benar setuju. Kita itu di bursa saham, di pasar modal itu, kita itu retail. Kita itu mengikuti sebetulnya arahnya itu kemana. Jadi bukannya membuat ombak. Ini sorry Michael Yo agak keputus koneksinya, tapi aku lanjutin sebentar. Bukan berarti kita itu membuat ombak, tapi kita lebih kayak berselancar di atas ombak. Betul. Karena kita nggak bisa kalau misalnya marketnya lagi maunya turun, ya turun aja gitu ya, Suhu ya. Karena saya selalu punya pedoman seperti ini. Kita itu jangan pernah melawan market. Ketika market memang sedang seperti apa, ya Ya. kita ini kecil dibanding market, ya kita harus ngikutin. Benar. Bayangin setiap hari di IHSG, sekarang tuh turnover harian berapa ya? 15T ya? 15 sampai 17, nggak lebih dari 20 lah pokoknya. Ya, Tahun-tahun nggak lebih dari 20. minggu-minggu lalu pernah Punya 50. uang 100 miliar tuh belum, ya besar, tapi untuk melawan seluruh Indonesia tuh nggak kuat gitu Nggak ya. bisa, nggak bisa. Nggak Masih bisa. ini. Even orang yang punya duit segitu tuh dimakan aja di bursa. Jadi apalagi kita ini yang masih retail ini ya, kita emang harus ngikutin gitu loh. Jadi jangan sampai kita itu nyangkut di harapan-harapan palsu yang kita tetapkan sendiri sebenarnya. Nah, balik lagi nih, Su MY. Nyampe berapa nih? Apa besok masih mau merah lagi? Kalau besok saya lihat sih ada potensi rebound, karena beberapa saham memang ada yang mengalami tarikan yang lumayan ya. Contohnya konstruksi tadi. SWF ya, yang related ke SWF naik ya. Ya, itu lumayan. Kemudian beberapa saham lain juga ada yang mengalami kenaikan lumayan. Tapi saya takut sebut, takutnya dihack ntar. Oh iya. Tapi sepertinya besok sih memang ada potensi rebound terbatas. Tapi potensi market turun itu masih ada. Kemungkinan bisa tes lagi. Tadi kan ngetes 6.000 angka psikologis. 6.000. Ya, 6.000 mantul. Jadi secara psikologis di 6.000 kan pasti memang banyak yang pengen beli gitu. Ya, Kemudian benar. Reboundnya menurut saya cukup terbatas. Ya. Sehingga ketika menyentuh area mungkin yang terakhir 6.200 ya, kalau nggak saya lupa, dia bakal turun lagi, akan ada kecenderungan, semoga saya salah ya, 6.000 tembus dan ke 5.800 atau 5.700-an. Itu menurut saya worst case. Paling jelek itu 5.500, tapi jangan panik dulu, ini kan hanya gambaran. Ya, Saya juga amit-amit gitu. jangan sampai gitu, jangan sampai. Amit-amit sampai 5.500, IHSG masih on track karena trennya dari situ.
Ya, ya. Kalau aku ngelihat memang even sampai amit-amit 5.500 pun ya itu sebetulnya masih masih perjalanan menuju puncak sebetulnya gitu ya. Bener, bener. Karena kita kemarin kan terlalu ngebut. Jadi ibaratnya Ya. kalau kita lagi naik mobil nih dari Jakarta Mm-mm. pengen ke puncak. Di tengah Ya, perjalanan nih kita pengen lupa ambil barang. Habis ya. itu balik dulu. Nah, ini proses ini baliknya bisa sampai kemana? Apakah antar habis balik kita bisa maju lagi atau enggak? Itu kita mesti ada respon Ya, market. Tapi saya masih berpendapat benar. bahwa IHSG masih bullish karena ada isu yang mengatakan bahwa koreksi kita ini karena margin dan T plus. Ada yang bilang Katanya, begitu. katanya gitu, Katanya benar nggak katanya. benar kita nggak tahu. Tapi yang Ya. pasti itu benar ataupun enggak itu nggak pengaruhi saham kita. Ya. Itu nggak pengaruhi porto kita apakah benar atau enggak. Yang penting adalah kalian saat ini bisa mengatur seberapa maksimal rugi yang pengen kalian terima. Jadi Benar. ketika kalian beli saham seharusnya dihitung dulu. Contohnya, saya beli saham, saya maksimal rugi 2 juta dari total capital. Ketika sudah menyentuh 2 juta, ya udah stop dulu. Jangan Nah, dipaksain setuju. lagi. Jadi Mm-mm. Jadi target itu sebetulnya ya di diri kita masing-masing ya, kuatnya berapa, mental kita itu nyamannya di berapa gitu. Karena kadang-kadang Mm-mm. misalnya ada referensi saham dari mana, terus kita sendiri nggak kuat nahannya, terus kemudian komplain-komplain juga. Ya Mm-mm. jangan seperti itu. Nah, sekarang kalau buat yang udah nyangkut, nah ini kan pasti pertanyaan yang dipengin yang dipengenin sama netizen nih. Kalau udah cenderung udah terlanjur nih, aduh gue udah nyangkut gitu, harus gimana sekarang? Apakah dibuang semua? Apa ditunggu dulu? Apa gimana gitu? Pertama, buat teman-teman yang lagi nyangkut posisinya, yang perlu Iya, diperhatikan adalah pertama pegang saham apa sih? Ini sahamnya beresiko atau betul. enggak? Kalau seandainya saham-saham yang gorengan, yang nggak ada fundamentalnya, earningnya masih ancur-ancuran, nggak ada katalis positifnya buat tahun ini, ya saran saya buang, habis. Tapi Ya. kalau seandainya masih punya cash dan saham yang kalian pegang masih bagus, bersabar, Hmm. jangan buru-buru averaging down. Kita bisa tunggu IHSG sampai ke level-level psikologis seperti 6.000 bisa, 5.008 dan paling jelek saya nggak mau bilang sih, tapi bisa lah mungkin sampai 5.500 itu IHSG hitungannya masih on track. Memang range-nya Hmm. agak lebar. Mungkin dari Ya. 5.500 ke 5.000, terakhir kan 5.800 ya paling tinggi ya. Iya. Nah, kalau dari 5.500 ke Ya. 5.800 itu bakal ada euforia lagi. Jadi Ya. di market memang permainannya seperti itu, selalu memainkan psikologis. Ketika drop seperti ini, kita akan susah sekali menemukan harapan. Semua dimainkan. Ketika ada yang naik, dibuat lagi fear. Ketika jatuh, dibuat lagi Tuh. fear. Sampai ketika semuanya sudah berubah, ntar berubah lagi jadi greed. Selalu seperti itu. Sekarang yang tengah yang lagi terjadi nih di sosial media, terus di media-media lah, kita buka media-media gede di Indonesia, semua berita yang kita lihat dari kemarin itu berita yang menakutkan. Ya, betul. Bener-bener, aduh, nyari berita yang menyenangkan tuh sama sekali nggak ada. Nah, kita kalau ngelihat berita seperti itu nih sebagai orang yang berinvestasi di saham, baiknya gimana? Apakah kita harus panik? Apakah kita harus kayak, wah, buang semua? Apa gimana sih kita mengkaji sebuah berita? Kalau versinya MY ini. Jadi begini, saya nggak bisa menampik kalau berita itu penting. Ya, agree. Tapi tanpa berita ini bursa nggak bakal efektif. Karena proses Hmm. jual dan beli itu seringkali terjadi setelah karena ada respon terhadap berita. Nah, yang perlu kita waspadai adalah kita termakan sama berita. Nah, itu yang paling nggak boleh. Kita boleh Ya. dengar berita, baca. Tapi kalian kuat nggak ketika, contoh, ada berita mengatakan bahwa bakal ada resesi kedua di tahun 2021. Hmm. Nah, kalian bisa berpikir jernih nggak? Kalau seandainya nggak bisa, maka saran saya jangan. Jangan aja baca berita. Yang penting kalian Hmm. fokus saham. Kalian mau beli di saham apa? Kalian mau beli saham apa? Lakukan riset dulu. Beli di angka berapa, maksimal rugi di berapa, itu yang paling penting daripada membaca kiri kanan. Karena yang kita hadapin kan di depan, bukan di kiri dan kanan. Gitu. Benar. Nah, itu kebanyakan orang itu dia beli tapi nggak tahu apa yang dibeli, beli juga ikut-ikutan, terus Mm-mm. kemudian nyangkut, terus kemudian depresi, Mm. nyari yang bisa disalahin siapa, kemudian pensiun. Nah, itu yang kita sebetulnya kan Sedih juga. ya sedih gitu, ngelihatnya sedih karena kasihan. Ini kita lihat, gue punya temen ya, nangis loh nyangkut di KF. Beli 7.200 coy.
paling tinggi lagi. Waduh, sekarang gimana caranya keluar nggak ngerti. Kayak kalau kalau UMY gimana? Kalau udah terlanjur yang keseretnya tuh sampai kayak 40%, 30%, what do you think? Kalau kalau saya begini ya, pertama, ini sebelumnya saya mau cerita dulu. Jadi Ya, berhubung ini tadi pagi juga saya mendapat berita yang terus terang membuat saya drop banget. Karena salah satu partner saya, orang yang paling dekat dengan saya itu juga portonya tergerus. oke. Asetnya nilainya cukup besar, itu bisa beli satu rumah mewah, Aduh, lumayan nilainya. beli farmasi. Bukan, untungnya bukan. Oke, oke, oke. Terus, terus? Mungkin karena ada beberapa kesalahan dari money management, mungkin terlalu agresif atau gimana. Ya. Jadi ya intinya begini, kalau saya menanggapinya begini, saya pernah nggak rugi sampai di batas psikologis yang saya nggak bisa terima. Meskipun nilainya Ya, tiap orang, ada yang rugi 100 juta biasa aja, ada yang ya. rugi 1 miliar biasa, ada yang rugi 2 juta udah istilahnya ini udah bisa mengganggu kehidupannya gitu. Hmm, Kalau pertama, sebagai seorang trader yang paling penting adalah amanah. oke. Mungkin pelajaran bahwa kita jangan beli saham yang terlalu volatile. Pertama, Oke. jika memang terpaksa beli di saham yang terlalu volatile, oke, tapi porsinya mesti jangan terlalu besar. Kita harus perhatiin likuiditas. Untuk Hmm, kasus itu benar-benar eh, benar-benar out of prediction semua orang ya, bisa tiba-tiba volumenya hilang karena margin, karena T-call atau karena apa. Jadi ya, yang masuk terlalu gede juga susah keluar. Kalau susah. saya, daripada berharap dengan saham ini naik, saya nggak mau. Hmm, Saya catat itu oke. sebagai kerugian, tapi saya nggak usahakan jangan punya mental kalah dulu gitu. Oke. Minimal psikologis kita udah baik, kemudian kita entry susun plan ulang. Saya selalu ngalamin yang namanya market itu kan naik dan turun. Ya. Ketika kita suatu saat bakal naik lagi. Hmm, Ketika kita naik, suatu saat bakal turun lagi. Nah, inilah tugas dari trader ya, apalagi yang masih baru. Ketika turun, gimana caranya biar nggak lebih besar daripada profit kita. oke. Ketika naik, gimana caranya biar kita bisa maksimal. Kemudian Ya, ketika turun, kita batasi lagi. Jadi seperti ini yang saya mau kabarin. Jadi market itu kan bergerak, saham kan seperti ini. Nggak ya, mungkin naik terus. betul. Ketika kita harus batasi resiko kita. Naik lagi, gimana caranya? Turun batasi. Jadi saat ini kita dalam proses koreksi dan lindungi kapital Anda. Itu hanya nomor Ya, satu. Lindungi kapital, karena cut loss itu menurut saya, kalau kita menyesali ketika kita jual saham dan sahamnya langsung naik, ya, maka seumur hidup kita akan menyesal. Ini ya, 2008 orang yang lihat pasti pernah ngalamin. Saya yakin 100% pernah ngalamin. Habis jual, habis terbang. Apalagi Om hmm, Yuda. Pasti sering. ya, Jadi kita bakal selalu menyesal karena kita bakal selalu buat kesalahan. Di market tuh nggak mungkin ada benar. 100 orang yang beli di bottom benar, jual di atas benar, Nggak masuk bisa. nggak mungkin. Ya, nggak akan Pasti bisa. kita selalu menyesal. Nah, gimana caranya? Pertama, psikologis diperbaiki. Yang kedua adalah kalian wajib mempunyai plan. Jadi ketika entry suatu saham, maksimal kalian rugi di berapa, kalian harus Hmm, tahu kalian bisa rugi berapa, itu yang paling penting. ya, Sehingga ketika sudah menyentuh titik itu, kalian potong. Harga sahamnya mau setelah itu arah juga kalian jangan menyesal. Kecewa betul. boleh, tapi jangan sampai benar-benar membawa, sampai mempengaruhi psikologis kalian. Karena market itu investing harus dibawa fun. Jangan sampai merusak Ya, psikologis kalian. Jangan sampai awal mula, jangan setuju. kekecewaan itu adalah karena ada keserakahan. Keserakahan ini dulu yang perlu ditahan gitu. Jadi, Betul, serakah itu, benar. jadi Selalu saya selalu yang jadi musuh ya. selalu yang jadi musuh adalah karena segala macam penipuan itu juga dimulai dari keserakahan. Contohnya Benar. investasi bodong itu semua dari keserakahan karena menilai mungkin bonds yang aman, yang terlisensi oleh OJK, saham, kemudian yang lain-lain itu merasa returnnya kecil. Saya kalau Ya, contohnya benar. bla 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 bla, 1 bulan bisa 20%, 1 bulan bisa 50%, ujung-ujung kejebak gitu kan. Nah, di Ya, saham nggak ada return sebulan 50% investasi, duitnya ditaruh doang tuh impossible. impossible. Bahkan kerja aja nggak bisa. Nggak bisa. Gimana? Hmm. Sekarang kalau saya mau ngajak hitung-hitungan ya, banyak yang mengatakan seperti ini. Return 1 tahun 30% itu kecil, mending gua kerja. Nah,
Kalau kita hitung ya, 100 juta, kita untung 30%. Jadi kan 30 130. juta. Ah, Jadi 130. Ya. 130 ini kita jadiin modal lagi karena di market, untungnya di market itu adalah nilai kan nggak ada batasnya. 1 Betul. miliar 10 kita bisa beli saham. Ya. 130 untung 30% lagi, maka itu bakal jadi compounding, bukan 30 juta lagi kan berarti. Betul. Berarti dikalikan dengan 10 tahun, maka gain kita dalam 1 tahun itu adalah 100%. Betul. Karena ada sifat compound interest di market. Meskipun Ya. terus terang, kan itu, saya kalau ada cuan saya ambil, saya belanja. Ya. Compound interest buat teman-teman yang belum tahu itu bahasa Indonesianya adalah bunga berbunga. Ya, jadi duitnya tuh beranak terus. Jadi bertambah besar dan bertambah besar gitu. Tapi kalau kalau MY sendiri misalnya nih udah cuan dari satu saham, duitnya itu diputerin lagi semua atau beberapa ada yang dipakai buat investasi yang lain kah atau buat apa gitu? Kalau saya belanja, bro. Belanja belanja itu belanja saham apa belanja beneran nih? Kalau saya withdraw habis itu shopping. Oke. Pakar saham kayak gini nih. Oke. Ini contoh yang baik ya, tapi sebagian tetap saya simpan. Oke. Sebagian Jadi sebagian tetap disimpan. Nah, kenapa sih kayak gini? Sebenarnya kalau ngomongin tentang IHSG naik dan turun, saham itu naik dan turun, semua kan kembali lagi ke profil resiko masing-masing. Ada orang yang tadi kan udah dibahas juga, ada yang orang rugi 10% misalnya, itu masih fine-fine aja. Ada yang minus 1% gitu, itu paniknya setengah mati gitu. Nah, kalau dari MY sendiri, kenapa milih jadi trader? Kenapa nggak yang investing aja, yang ditaruh duitnya habis itu ditinggal pergi 10 tahun lagi gitu? Karena begini, saya ini tipe orang yang suka mengamati perilaku market. Oke. Dan to see do technical analysis begitu. Jadi saya udah sering memperhatikan market dan saran saya memang dari dulu tuh selalu satu. Di market itu jangan pernah punya harapan. Satu. Sehingga ketika saya menggunakan uang saya di IHSG ya, specifically IHSG, maka apapun yang market berikan itulah yang menjadi hasil saya gitu. Jadi jangan pernah berharap bahwa saya minimal dapat sekian karena itu akan menimbulkan kekecewaan. People comes and go. Jadi hal seperti inilah yang bisa membuat kalian menyerah, yang bisa membuat kalian kalah. Kalian saat ini loss, oke. Tapi ketika kalian berhenti, ya itu artinya kalian kalah. Iya, benar. Tapi cuman loss, I think ya sekarang ini AUM dari fund itu banyak kegerus kok. Banyak yang reksadana harganya turun segala macam. Jadi not even you, semua juga ngalamin. Betul. Jadi ada satu quotes penting dari Livermore yang pernah mengatakan seperti ini. Ketika bursa bullish, maka tempatkan uangmu di market. Ketika bursa sideways, maka perbanyaklah analisa. Ketika market koreksi, maka pergilah memancing. Memancing ini bukan bottom fishing ya, beneran memancing dalam mancing ikan gitu kan ya. Mancing beneran. Jadi trader senior aja mengatakan market koreksi, kita kan nggak bisa nge-short. IHSG nggak boleh. Kita nggak bisa spekulasi jual di bawah, nggak bisa. Jadi ketika market, ya satu-satunya cara memang sitting, waiting, seperti itu. Menunggu sampai ketika bursa kembali normal. Karena di market seperti ini ya, ini kalau saya mengatakan, kalau biasanya kita main badminton ya, ini saya analogi ya, kita main badminton, biasanya kan di dalam ruangan. Kemudian ini tiba-tiba di dalam kebuka, ada angin masuk. Susah nggak kita trading? Pasti susah. Terkadang bisa memberikan keuntungan. Teman saya hari ini ada yang profit 300-an juta dari konstruksi. Hari ini. Oke. Dan itu berikan gain sebesar 10%-an dari portofolio dia. Itu agresif orangnya. Orang scalper. Itu kebetulan angin berpihak sama dia. Dan dia bisa memanfaatkan angin itu. Apakah semua orang bisa? Tidak. Jawabannya jelas enggak. Nah, kalian harus tahu di mana kapasitas kalian, di mana kalian harus duduk, di mana kalian harus masuk. Bahkan seorang Livermore pun mengatakan ketika market koreksi, maka lebih baik Anda menunggu. Karena salah satu skill yang paling penting di market itu adalah bersabar. Menunggu juga salah satu strategi dan skill.
Betul. Nunggu itu skill. Nggak semua orang bisa, nggak semua orang cukup sabar sampai akhirnya belum saatnya dia beli gitu. Betul. Terus nyangkut misalnya. Nah, ngomongin soal nyangkut, gini, kita itu gimana sih strategi MY kalau beli suatu saham? Misalnya ada satu saham ABCD, punya uang 10 juta. 10 juta ini jebret langsung dibeliin semua, apa belinya itu bertahap, berhari-hari, atau mungkin dilihat berapa tempo waktu, gimana sih? Oh, pertama saya nggak pernah pakai tempo waktu karena di Oke. area saham kita nggak bisa. Kalau saya bagi saya agak rumit untuk menilai berapa lama saham akan konsolidasi. Terkadang bisa, Ya. terkadang enggak. Maka dari itu saya berfokus kepada ketika beli. Contohnya saya pengen beli BBCA 10 juta. Saya nggak sekali beli. Hmm, Saya belinya bagi minimal 2, idealnya 3 porsi. Jadi ketika kita tiga. beli saham, ketika kita Hmm, beli saham, ini yang teman-teman, jangan selalu berharap langsung naik. Belum tentu. ya. Buat skenario turun dan naik. Ketika Hmm, turun, kalian masih ada dana untuk beli lagi di bawah. Karena itu artinya bisa memperbaiki average kita kan. Beli dengan uang ya, lebih banyak. Dengan uang benar. yang besar. Nah, sehingga ketika saya melakukan pembelian, biasanya ketika saya udah beli, kemudian koreksi, saya hitung dulu maksimal berapa saya bisa nahan. Kemudian saya Hmm, perhatiin chart sampai kapan koreksinya masih bisa dikatakan sehat. Contohnya minus 4% masih sehat. Jadi kalau minus 3% saya udah beli satu lot. Ketika minus 3% saya beli lagi 2 lot atau 3 lot. oke, Lebih banyak. Jadi jangan lebih banyak di atas, kalau bisa lebih banyak di bawah. oke. Jadi mungkin masuk porsi 20% dulu di awal gitu ya. Betul. Ketika Terus turun mungkin 10% atau 30%. kalau naik gimana? Udah dibeli, takutnya turun ternyata terbang. Nah, jadi in case kalau naik ya, pertama kita nggak boleh juga selalu munafik kayak ini bakal bisa turun lagi gitu. Karena Ya, market has its own ways, dia punya ya. jalurnya sendiri. Ketika saham yang kita beli naik dan dia nggak koreksi-koreksi, maka manfaatkan kesempatan dia retracement. Retracement itu koreksi sehat. Jadi kalau dia udah naik 10%, kemudian koreksi 4%, maka itu sehat. Nah, kita bisa beli di pas koreksi 4% itu. Karena ketika dia naik Oke. 10%, kan nggak mungkin dalam 10% dia nggak ada melewati tembok-tembok, resisten-resisten. Ketika Ya, resisten tembus, maka selanjutnya akan jadi support. Ketika dia ya. koreksi, nah ini artinya dia lagi ngetes. Berkuat, kuat nggak? Kalau kuat di sini, oke kita tambah lebih banyak di sini. Yang penting, tujuannya adalah satu, jual semua di atas. Oke. Dan ketika rugi, kita harus potong kerugian dia sedikit mungkin. Gitu. Taunya kuat atau enggak gimana? Takutnya kita udah menilai, ah kayaknya kuat nih, tapi kan kayaknya gitu. Nah, kalau versi yang benernya gimana tuh? Pertama sih, ini kembali ke kemampuan melihat analisa sih, kalau saya. Ya, ya. Kemampuan analisa. Dan ingat, seanalisa sebulus apapun, jika memang market tidak mendukung, kita mesti punya kerendahan hati lah. Kita nggak boleh sombong, kita nggak boleh Mm-mm. mengakui ini masih benar beli lagi. Ini semua ini kan nikel masih naik ya beli lagi. Ini beli lagi ya kita tahan aja sampai sampai kapan? Sampai psikologis kamu Ya, nahan. Kalau saya nggak. Jadi ya. kalau saya nggak pernah mau menjadikan investasi sebagai hal yang membebankan saya. Kalau kalian ingat, kalau kalian tidur udah nggak tenang, porsi kamu masuk berarti udah kebanyakan. Kurangi. Oke. Ya. Tuh, Kalau jadi buat teman-teman yang nonton, yang ternyata pinjem duit temennya, pinjem utang sana sini, ya itu mulai dibalik-balikin aja utangnya. Jangan sampai investasi saham pakai uang yang membuat kamu itu nggak tenang ya. Karena ingat kalau kita pinjem bukan duit kita, nanti rugi juga jadi ruginya berlipat. Amit-amit tuh jangan sampai ya. karena itu udahlah capek hadapin market, harus hadapin yang kita minjem duitnya lagi. Jadi double ruginya. Analisa kita pun jadi Bener, makin. Jadi bener. investasi itu harus dibawa fun gitu. Jangan Ya, sampai setuju, setuju, setuju. Nah, kalau MY sendiri biasanya stop loss itu berapa? 3%, 5%? Atau pertama hitungannya nominal atau gimana? pertama dalam memperhitungkan stop loss, teman-teman itu bisa menggunakan yang paling penting fundamentalnya adalah dari total capital. Contohnya, teman-teman investasi 10 juta. Hmm, Teman-teman siap nih rugi sampai 2 juta. Siapnya sampai 2 juta, berarti 20%. 20%. Ketika 10 juta ini kan nggak mungkin cuma beli satu emiten. Hmm, Paling nggak tiga lah. ya, Standarnya 5.
juga sih yang sampai 10. It's okay, nggak masalah. Mm-mm. Kalau udah catat semua dan tradingnya harga sahamnya minus terus udah mendekati 2 juta, meskipun sahamnya masih bagus, kalau saya potong. Karena ketika udah merusak psikologis kamu udah kalah sebelum perang. Jangan Ya. ditahan-tahan lagi. Cuci dulu. Oke. Mana yang bisa Oke. dibersihkan dulu. Susun ulang lagi strategi dari awal. Dan ingat, market has its own way. Ketika semua sudah berbalik arah dan kamu putuskan menyerah, saya juga nggak akan nggak bisa bayang. Kalau Ya. seandainya menyerah, maka porto saya nggak akan tutup bisa di atas 50% tahun 2020. Even di Ya. bulan Maret hampir 20%. Gitu. Oke. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya nih kita udah ngincer satu saham gitu. Sahamnya kemudian keburu terbang. Apakah kita harus kejar atau gimana? Nah, begini. Jadi ketika beli saham naik, saya Hmm. selalu target kenaikan, satu. Hmm. Yang kedua, jika dia sudah mencapai target kenaikan, jadi kalau dalam trading itu kan kita bisa mengkalkulasi risk dan reward. Nah, ketika resikonya terlalu jauh, saya bisa aja entry, nggak ada masalah. Contoh, resiko 12%. Ini Oke. contoh ya. Hmm. Resiko 12%. Ini. Targetnya masih anggap 20%. Kalau kita entry, kita kan bisa ada potensi rugi 12%. Begitu kan? Ya. Hmm. Nah, kalian 12% ini tiap orang kan berbeda-beda. Ada Ya. yang maksimal 1.200.000, ada yang maksimal ruginya 500.000. Kalau kalian siapnya cuma 500.000, ya masuknya jangan 10 Hmm. juta. Karena minus 12% dari 10 juta kan 1.200.000. Betul. Apa? 5 juta. Nah, kemudian Ya. banyak masalahnya begini, ngomongnya begini. Tapi kan kalau saya masuk 5 juta, harga sahamnya naik 20%, untung saya setengah doang dong. Iya. Ya kan? Orang pikirnya Cuma kayak gitu biasanya. orangnya gitu, itu yang salah. Karena di Hmm. market ketika kamu harus hitung resiko dulu, maksimal rugi berapa, jangan untung berapa, gitu. Hmm. Setuju. Ketika apalagi ada yang 10 juta, kemudian pakai margin, apalagi uangnya pinjaman, nah itu bahaya banget. Jadi ketika market berbalik arah, udah mulai keringat dingin gitu. Kemudian Ya. nggak bisa jual, itu lebih parah lagi, sampai ada yang nangis segala macam. Terus terang saya shock sih, saya shock Hmm. karena trading saya nggak peduli sama orang, saya jarang interaksi sama orang, tapi kali Ya. ini saya berinteraksi sama orang, saya hadapin 2000-an orang, emosi orang, jadi saya sempat down terus terang karena Hmm. saya hadapi sekarang bukan cuma market tapi emosi orang gitu. Jadi saya Betul. berharap Betul. ini menjadi pelajaran juga. Ada baiknya hal ini terjadi karena people comes and go, dan yang kedua adalah inilah profit sebenarnya kalau menurut saya. Ya. Pengalaman yang benar-benar berharga yang kalian mesti dapetin, karena di era corona kita belum pernah ngalamin koreksi yang cukup dalam Betul. seperti ini. Jadi Betul. profit yang benar-benar yang kalian dapatkan, karena banyak orang mengatakan belajarlah dari pengalaman orang lain. Itu betul, saya setuju. Tapi Ya. jika belajar dari pengalaman orang lain, itu kita hanya mendengar, kita nggak ngerasain. Kalau Hmm. ini rasain, dan inilah yang kalian nggak akan dapat di grup WhatsApp manapun, grup berbayar manapun. Ini benar-benar Ya. pengalaman profit sesungguhnya bagi kalian kalau menurut saya. Ya. Karena Benar-benar. hal seperti inilah Karena yang membuat kita menjadi trader yang tangguh menghadapi ombak yang kuat seperti ini. Bagaimana cara kita tetap survive begitu. ya benar, benar. Mental tuh diuji sekarang. Apalagi buat teman-teman yang baru masuk di bulan September. September itu kan kayaknya setelah berita-berita tarik rem darurat, habis itu udah rally terus sampai sampai kemarin ya, bener nggak? Betul, betul, betul. Bener kan ya? Yang masuk September itu sampai sekarang tuh pesta terus. Nah, sekarang baru merasakan yang namanya ada koreksi, istirahat sebentar lah sebelum sebelum nanti ngegas lagi. Jadi nggak perlu pusing. Tadi juga di awal suhu MY sudah ngomong kalau misalnya pun amit-amit sampai jebol ke 5.800 ya itu tuh masih dalam batas wajar. Jadi nggak usah takut, nggak usah pusing-pusing. Yang penting dijaga aja. Money management tuh bahasa kerennya sekarang ya. Duitnya dijaga, intinya jangan dimasukin semua. Tapi view 2021 masih bullish lah ya. Kalau menurut Masih MY. masih bullish karena yang paling jelek dari Indonesia saat ini itu COVID rate, itu aja kalau menurut saya. Ya. COVID tinggi, dan berita-berita minor seperti efektivitas vaksin ya itu biasa lah ya. Kemudian yang agak khawatirkan adalah bubble di US dan Nasdaq karena saham teknologi di sana naiknya gila-gilaan. Parah, parah.
naiknya parah kan, karena sekarang kan Q1. Sebentar kalau Q4 keluar dan earningnya nggak sesuai, takutnya ada bantingan. Nah, itu mungkin bakal ada volatility lagi di market. Tapi view 2021 Indonesia itu bullish emerging market. Kita harus ingat di Ya, situ. ya, Kita ini emerging negara setuju. yang masih Jadi akan masih akan bullish buat 2021. Nah, eh, penting nggak sih buat seorang investor saham ya, buat baca berita, buat ngerti keadaan ekonomi sekarang, apa yang terjadi sekarang, itu ada relate-nya nggak sih? I think yes. Jadi uh, ini sedikit ironi ya, karena Hmm, ketika kita melakukan keputusan beli dan jual, itu sebenarnya kita nggak boleh membaca berita sebenarnya. seharusnya, ya. Harus. Tapi reason why we buy a stocks itu mesti melihat berita, begitu. Betul, Jadi ketika betul. kita harus riset, yang paling penting adalah kita harus siapkan saringan di pikiran kita. Mana yang harus kita masukin, mana yang enggak. Mana berita fair yang perlu kita coret, mana berita bagus yang perlu kita terima, mana berita bagus yang perlu kita buang. Tentukan titik beli. Kemudian yang paling penting batasi resiko di mana. Itu yang paling penting, karena kalau Betul. udah merusak, angkanya sudah merusak psikologis kalian, itu bakal hancur. Kan ada yang begini. Ada yang invest di market 20 juta. Ternyata Hmm, 20 juta hanya 1/1000 dari harta dia. Jadi 20 juta ini habis pun nggak apa-apa. Yo, ya, so what? Itu mau ya, all in, mau nggak masalah kan. Tapi kalau ya. 20 juta adalah sudah bisa mengganggu kehidupan kalian, ya kalian harus pakainya hati-hati. Hitung Hmm, resiko dari atas dan ke atas, karena ini satu quotes dari salah satu trader idola saya. Sampai saat ini beliau masih aktif di Twitter, namanya Mark Minervini. Jadi dia selalu bilang seperti ini. Dia seorang trader yang sudah benar-benar senior. Dia juga juara US Investing Championship. oke. Gainnya ribuan persen. Ini advice beliau. Good trader manage the downside. They don't care about the upside. Jadi setiap dia membeli saham, dia nggak peduli bisa naik ke berapa. Yang penting jajak, batasi ruginya maksimal ke berapa. Kemudian market yang memberikan hasil. Dengan cara seperti Benar. ini, gain beliau luar biasa. Ya. Gitu. Jadi justru karena kita membatasi resiko, malah dapat gain-nya itu jauh lebih tinggi gitu ya. Kalau kita Oke. mikirnya profit itu ujung-ujung nge-hold saham nyangkut, nggak berani cut loss segala macam, di situ bahayanya. Gitu. Bener, aku setuju, aku setuju. Tapi bener juga, maksudnya aku mungkin ngasih view sedikit ya, cuman aku kan bukan bukan pakar. Kayak sekarang itu kan banyak retail ya, banyak retail yang masuk, dan sekarang katalis itu jadi suatu hal yang penting. Karena ya terlepas dari technical dan fundamental, rasanya nggak mungkin suatu saham itu naik tanpa ada kejadian apapun gitu. Kayak naik aja lagi pengen kan nggak gitu konsepnya ya. Harus harus ada sesuatu yang mendasari suatu saham ini bisa naik. Dan mungkin nggak tahu ya dari sisi MJ setuju atau enggak. Saham itu forward looking ya. Jadi kita itu uh, menaruh harapan akan sesuatu yang bisa jadi belum terjadi gitu kan. Ya, Kayak betul, sekarang betul. kayak sekarang saham Antam misalnya, smelternya belum jadi kan, ini baterainya juga belum jadi. Cuma kan orang memang sudah menaruh harapan dulu, dia sudah hajar kalau istilahnya Telegram apa HK ya, HK. Gue tuh kalau bacain grup-grup Telegram orang-orang tuh lucu tuh. Kalau ada lagi naik, HK, HK full margin, Hmm, gila. Ya, yaitu forward looking juga. Jadi ya harus harus bisa difilter lah buat teman-teman mungkin dalam membeli saham juga. Tapi benar, pokoknya harus ada katalis, harus ada reason kenapa saham itu bisa naik. Nah, Emian nanya lagi dong. Ini aku tuh mewakili mewakili apa ya namanya netizen lah yang sekarang itu banyak yang sedih karena lihat di Twitter juga pada sedih gitu. Eh Sekarang kalau misalnya, eh aduh ngomong apa jadi lupa. Sekarang buat yang masih pegang cash, kan ada yang tadi yang kita udah bahas buat teman-teman yang nyangkut ya. Sekarang kalau teman-teman yang belum masuk, belum beli nih, baru mau beli, apakah sekarang waktu yang tepat atau nunggu dulu? Ini sebagai contoh ya. Jika IHSG kan posisi per hari ini closingnya 6.100. Hmm, Kita worst case dia bisa ke
ke 5.500. Kita ambil yang paling buruk ya. Hmm. 6.100 dikurang 5.500. Berarti koreksi 600 poin. Ya. Kalau 600 poin kita kalkulasikan dengan IHSG, maka itu 9%. Berarti itu masuk akal sebenarnya. Koreksi 10% itu masuk akal. Karena kenaikan IHSG kalau dihitung selama 1 tahun, selama 6 bulan saja sudah 20%. Tapi itu worst. Jadi kalau menurut saya untuk beli saat ini itu mesti menunggu area bottoming lagi. Yang proyeksi saya di bawah 6.000, range-nya antara 5.008, nggak jauh lah dari 5.008 sampai 5.500 antara itu. Saya masih belum bisa make sure. Makin dekat ntar makin ketahuan. Karena ketika menyentuh area demand di bawah itu bakal kelihatan di mana market bakal mulai merawan gitu. Oke. Jadi possibility untuk IHSG ketika 5.000 mencapai 5.800 atau 6.000 ke bawah itu sudah boleh beli money management bertahap, tapi membesar ke bawah. Jangan dengan HK langsung, karena kalau di bawah swing lagi turun, ntar galau lagi gitu. Karena kita jangan pernah coba ngukur kedalaman market. Kalau menurut saya, kita boleh membuat plan. Yang penting kita harus tahu exit kita di mana. Jadi sebelum masuk ke market di saham apapun, kalian harus punya exit strategi. Even seorang value investing, dia juga harus bisa exit strategi. Kalau value investing, beli saham BV-nya 0,5. Ketika dia punya target BV-nya 2, berarti kan dia punya target 4 bagger atau harganya. Apakah dia harus biasanya kita mesti punya strategi, karena ketika kalian beli di 0,5 bukan nggak mungkin kan dia bisa kembali ke 0,5 lagi. Jadi harga saham dan fundamental itu bakal ketemu di satu titik. Nah, titik ini kapan itu setiap saham beda. Jadi ini titik BUP, titik BV1, dia kadang bisa turun. Tujuan value investing beli di bawah, jual di atas. Ketika dia bukan nggak mungkin bisa turun lagi. Nah, begitu juga dengan technical dan trader. Ketika kalian beli suatu saham, kalian harus punya exit strategi. Jangan sampai istilahnya area resikonya sudah benar-benar di luar dari jangkauan kalian masih pengen hold. Mendingan kalian adjust ulang plan awal. Kalau seandainya kalian main badminton contohnya, udah kalah terus, habis itu emosi jelek, ya dilanjutkan terus ada gunanya nggak? Nggak ada kan? Mendingan take a rest, istirahat dulu, coba minum, kemudian kalkulasi, mood sudah membaik, tenaga sudah membaik, psikologis sudah mulai membaik, baru kita masuk lagi gitu, baru mulai hanya bertanding lagi. Jadi untuk saat ini perketat cash ya, cash itu penting. Di bawah 6.000 sudah mulai boleh cicil bertahap, jangan sembarangan saham. Usahakan saham yang berfundamental baik dan memiliki katalis yang kuat. Di 2021 memang dia turnaround story, lebih baik seperti itu, dan punya istilahnya kita punya sesuatu yang mendukung lah di tahun 2021 gitu. Jangan beli kayak, sorry to say ya, kalau seandainya beli farmasi lagi kan terlalu beresiko gitu. Benar. Nah, kalau aku mungkin punya pandangan yang harus lebih optimis lah ya. Kalau tadi MY bilang under 6.000, kalau aku boleh menaruh harapanku adalah tadi adalah koreksi terakhir. Udah 6.000 aja. Tadi kan 6.000 udah dites kan? Benar-benar 6.000 udah dites. 6.000 udah dites, udah. Tolong kita berdoa supaya nggak usah diuji lagi ya. Manusia tuh udah kebanyakan ujian. Tolong. Yang ini nggak usah diuji lagi. 6.000 tadi udah mantul, closing 6109 udah. Itu kan berharap boleh ya, MY ya? Berharap boleh dong. Jadi berharap boleh. Lumayan tinggi ya. Jadi memang ketika kita koreksi udah 5 hari, ada candle hammer dengan volume tinggi, baik teknikal, besok rebound. Besok rebound. Besok rebound ya? Baik teknikal, reboundnya tinggi banget besok. Nah, ini jadi problem juga orang yang baru masuk. Gini, dia udah rugi nih, portonya banyak. Oke? Mungkin rugi 10% lah. Buat udah paniknya setengah mati, stres, panas dingin, gak bisa tidur. Begitu dari 10% sahamnya naik jadi 0 nih, jadi BEP nih, jadi nggak untung gak rugi, langsung buru-buru dibuang. Padahal sahamnya mau naik. Menurut MY gimana? Memang ya, yang harusnya menjadi secara psikologis kan pasti seperti itu. Ketika rugi
kemudian jadi nol, habis itu dibuang. Maka dari itu ada yang namanya teori IHSG ketika menyentuh 6.500 itu kan berarti yang beli zaman-zaman dulu di 6.500 yang belum exit, Ya. ruginya, sehingga inilah yang terjadi. Kita koreksi dalam sampai 6.000. Hmm. 500 poin dari 6.500 itu artinya 7%, 7, jadi BLP. Kalau saran saya, kalian mesti lihat sahamnya masih ada potensi nggak. Jadi itu yang penting. Oke. Jadi kalau seandainya sahamnya masih bisa naik, jadi naik 10% lagi, ya kalian bisa hold. Kenapa harus buru-buru? Karena market saham itu nggak peduli sama average kamu. Kamu beli di berapa nih? Oke, aku turun dulu ya, jemput kamu ya. Kamu Nggak jual di ada. berapa? Enggak, dia Nggak nggak peduli. bisa. Nggak bisa kayak gitu ya. Emiten Nggak bisa. keluarga kali. Jadi kita lihat market dan kita mesti masukin level psikologis kita. Itu yang penting. Oke. Kalian kalau seandainya rugi, seandainya saya rugi 20% di satu emiten, tapi Oke. Bilang kenceng banget dong. Kasih optimisme dong. kenceng banget. Bisa Ya kan? lah. Bisa apa? 6.200 besok. 100 poinan mungkin. Nah, oh, 100 poin itu plus berapa persen ya? Kalau 100 dari 6.100, tapi ini hanya proyeksi ya. Proyeksi. Berarti 1,6% kurang lebih. 1,6%. Ya siapa Mm-mm. tahu, siapa tahu bisa 2% gitu kan. Optimismenya gede banget. Nih, kita nggak tahu. Gue tuh tipe yang menaruh harapan aja. Soalnya apa? Nih, lihat grup-grup Telegram dan lihat Twitter tuh udah kasihan gitu. Teman-teman tuh pusing rasanya teman-teman ya. Yang penting besok hijau, dan kalau besok hijau gimana? Apakah gitu loh? Jadi kalau besok rebound, pastikan loss-loss yang kalian punya itu kan berkurang. Hmm. Kalian harus proyeksikan malam ini juga ya. Jadi setiap malam Hmm. saya harus kan saham-saham yang punya. Kalau ARB berapa, kalau rebound berapa, dan saya maksimal potong di berapa. Seandainya nih, kalian udah terlanjur. Sorry nih, Michael York suaranya hilang. Buat teman-teman yang lagi nonton, masih belum kedengeran suhu MY. Wah, putus-putus koneksinya. Buat teman-teman, coba ditulis di kolom komentar dong. Kalian tuh nyangkut di saham apa sih? Coba komentar, komentar, coba komentar. Wah, live-nya ini kenapa tiba-tiba berhenti ya? Cek, 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 cek. Halo. Wah, Michael Yo. Ntar, Michael Yo akan balik lagi ya. Teman-teman, eh, bisa dengar suaranya ya. Kalian nyangkut di saham apa sih? Coba. Aku pengen denger komentar dari teman-teman.
jadi Iya, setiap market kan pasti ada reboundnya. Nah, pasti ada ke- rebound. ketika rebound ini loss kalian kan pasti akan berkurang, ya. Ya, Nah, di sinilah kalian harus catat di mana kalian bisa membatasi batas psikologis kalian. Jadi kalau seandainya oke. minusnya 4 juta, besok jadi 3.500.000. Nah, kalian maksimalnya itu nanggung di contohnya 4 juta, maka kalian bisa benar-benar jeli. Nah, Oke. lebih baik kalian batasi, jangan sampai portofolio kalian kegerus, sehingga kalau seandainya besok rebound, menurut saya kalian bisa kurangin porsi. Kalau yang udah terlalu gede ya, yang porsinya udah terlalu gede dan udah merusak psikologis, kurangin aja porsi. Jadi perbanyak rasio cash minimal kalau saat ini menurut saya 50%. Bisa-bisa 60%, 70% cash, oke. Gitu. Oke. Baik lagi. Jadi bukan panik dibuang semua, tapi kurangi porsi kalau yang kebanyakan ya. Kalau Ya, misalnya yang masih di level yang kalian oke-oke aja ya nggak apa-apa. kalau beli cuma satu lot seandainya, tapi portonya 10 juta, satu lotnya kayak saham-saham yang harganya di bawah 200-300, artinya kan porsinya masih kecil banget dibanding total Ya, portofolio. Itu minus ya, 40%, nggak jadi soal kan? Gitu. betul, betul. Nah, MY punya pandangan nggak? Ini semua ini akan berakhir, akan kembali bullish lagi itu kapan tahu nggak? Kira punya punya pandangan nggak? Kalau proyeksi saya ini pertanyaannya berat banget ya, tapi proyeksi saya ya, Ya, pertama ada margin, list margin yang dikeluarkan dari IHSG itu sebesar 40-an saham kalau nggak salah. oke. Kalau tahun itu biasa yang dikeluarin itu belasan, 20, Ya, ini banyak banget. ini banyak banget 40. Nah, ini menurut saya ya, Hmm. jika ini terjadi bisa sampai 40-an, ini berarti memang ada SOP baru dari BEI dan sekuritas untuk mengurangi penggunaan margin. Mungkin ya di pandangan saya ini agak sedikit terlalu over penggunaan margin, sehingga BEI mengeluarkan kebijakan untuk mengeluarkan list margin 40-an saham. Dan ingat, retail ini kan kebanyakan yang menguasai market saat ini. Ya. Datanya itu 70-an% retail menguasai market. Jika Hmm. semua atau taruhlah hanya 30% yang menggunakan margin dan itu harus keluar, maka akan ada outflow di 40-an saham itu. Sehingga itu Ya. sedikit kok. Nah, jadi menurut saya kita bisa koreksi ya, susah ngomong sih, Februari ya. Februari Februari. akhir, akhir. Tapi akhir. Oke, berarti ini menurut menurut MG ini akan turun terus gitu. Pelan-pelan tuh terseret turun gitu. Sideways. Oh, sideways ya, akan Nah, naik, turun gitu. Oke. Oke, coba tes suara lagi MG tadi sempat hilang. halo. Yap. Oke, siap, siap, siap. Oke, ini sekarang karena udah hampir 1 jam, MG apakah mau melayani melayani analisa saham atau nggak usah? Untuk Terserah, bebas saya. Oke, kita kita bahas saham yang populer sejuta umat aja ya. Mm-mm. Apa ini? Ya, apalagi kalau bukan Antam dan Bris ya. Oke. Mungkin mulai Antam dulu ya. Antam ya. Hmm, Saat ini Antam tuh berada di level kritikal dia. Nah, levelnya itu benar-benar di Batas keselamatan nih. batas keselamatannya 25-30. Itu pola apa yang terjadi itu kalau menurut Emi? Ini mirip dengan kalau di ini namanya double top sih. Ya, double top ya. Sehingga kalau 25-30 ini tertembus, Hmm. maka yang akan diuji adalah 2200 dan 2000. Kalau besok longsor. Kalau besok mantul berarti reboundnya lumayan kenceng karena ini Ya, area dasar. Jadi ya, saham itu seperti atap dan lantai. Ketika saat ini kan atap lantainya sedang diuji. ya. Lantainya itu 25-30. Nah, Mm-mm. jika 25-30 ini mampu dipertahankan, maka atapnya itu di kisaran 3000. Jadi kan spreadnya Betul. lumayan bisa mantul ke Ya, 3000.
Kalau Ya, dia bisa turun, menonton kategori. I think valuasi Antam di 2000 itu pasti bakal ada yang mau cover lah. I garansi sih, pasti minimal ada yang mau beli di 2000. Iya, Bukan bukan saham sampah ini gitu loh. Ini saham yang iya, masih menarik kalau sampai betul, 2000. betul. Terus Please. Breeze itu hari ini ada katalis ya? Mau ini ya, mau merger ya atau ambil pegang. Bukan, izin OJK-nya sudah keluar katanya. Hmm. Hari ini kalau kita ngamatin berita, hari ini tuh beritanya indah. Malam ini, sorry, bukan bukan bukan. Ini aku buka CNBC ya. Ada yang kayak pendapatan naik 20%, melesat, banjir stimulus. Semuanya bagus-bagus hari ini. Jadi harusnya sih besok oke ya. Besok oke banget harusnya. Hmm. Hmm. Jadi kalau Breeze justru dia sudah lewat dari titik kritikal dia. Hmm. Di mana dia ada potensi menguji area 2500. Oke. Tunggu, aku juga sambil buka brisnya. Bris sudah keluar kritikalnya. Kalau dia rebound, dia bisa ke 2970 dan di situ menurut saya sell on strength lah. 2970. 2970. Oke. Itu boleh sell on strength. Jadi kita bisa collect lagi di areal 2500-an. Tapi kalau uh, areal 2970 ini jebol, break ke atas, maka istilahnya hari ini tuh false break gitu. Ya. Ini harusnya sih ya, harusnya sih hijau lah. Kebangetan kalau menurut Yuda Mologi ini udah utangnya kebanyakan nih. Utang 5 kali berarti kalau menurut Yuda. Utang 5 kali ini udah jauh banget ini. Tapi kalau menurut MY sendiri ini kan turun 5 kali, itu penyebabnya apa? Kalau secara teknikal kita nge-view-nya. Kalau kita ngomong teknikal, ini nggak ada masalah karena kita baru menyentuh resisten penting. Ya. Besar banget 6.500 itu mendekati all-time high kita. Kemudian kalau kita perhatiin koreksi IHSG selama 4 candle kalau dimasukin volumenya kecil. Ya. Yang itu berarti buangannya itu nggak gede gitu. Ya. Dan hari ini ketika menyentuh 6.000 di mana areal support kuat dan juga areal psikologis mantul candle hammer dengan volume besar, maka itu indikasi rebound besok. Ya. Mantap. Udah. Dia bisa rebound sampai 6.200 lah kurang lebih besok. Kalau bisa di atas itu bagus. Tapi target pertamanya reboundnya itu 6.200. Oke, kalau bisa di atas itu bagus ya. Lebih mungkin bagus dengan lagi. Kekuatan 4.000 orang yang nonton hari ini, kita bikin itu jadi 6.300. Amin. 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 Kalau MU sendiri ada pandangan nggak? Tapi ngeri kalau bilang pandangan, orang pada hak. Iya. Apalagi nih saham favorit netizen, kita tanya netizen dulu ya. Apa nih netizen? Saham-saham SWF apakah masih layak dikoleksi? Kita baru 1 bulan berjalan, cuman kalau kita perhatiin ya memang dia sudah exhausting. Di area atas itu ada taking profit yang lumayan gede, sehingga kita boleh bahwa hari ini kan ada pantulan lumayan. Karena juga ada berita ini kan, pembentukan Dewan Pengawas SWF-nya kalau nggak salah ya. Jadi pantulan ini lumayan oke. Lumayan oke ya. Oke, sekarang kita tanya mungkin 2 pertanyaan netizen lagi ya. Coba netizen, apa nih? Saham-saham ini kan tadi kita bahas Antam, orang-orang nanya Inco sama Tins, temennya itu ya, masih satu geng tuh. Gimana MY, Inco dan Tins? Oke, MY itu
MY itu sempat memberi pandangan tentang Inco ya waktu Teens ya, yang Tins, besoknya tuh terbang ya, ARA ya. dia arah saat ini koreksi Wih. kembali kembali dia kembali ngetes harga ini ya, harga awal breakoutnya. Mm-mm. Tapi kalau di pandangan saya, jika Tins break dari areal 1890 Hmm. itu bisa taking profit dulu. Kalau seandainya yang di atas ya bisa keluar dulu untuk ambil lagi di bawah di areal kurang lebih saya nggak yakin sih bisa ke sini ya, kurang lebih 1700 ke bawah sampai 1650. Jadi kalau 1890 jebol ya kalian Ya, bisa beli 1650 gitu. Tapi kalau oke. kita perhatikan harga timah itu masih naik terus. Ya, Per juga dia masih naik terus sehingga someday menurut saya pula kalau tins lebih sih sebenarnya. Tapi kita nggak ya, jangan pasang jauh dulu, ingat jangan terlalu agresif karena market sedang tidak bersahabat. Yang kita ya. beli itu kan timahnya, tapi kita beli lembar sahamnya. Kalau lembar sahamnya memang lagi dibuangin orang, ya dia bakal koreksi dulu gitu. Betul, betul. Masuk akal, masuk akal. Ada yang ini lagi, harga call naik tapi sahamnya turun. Loh, kalau saya sih tetap Yang kita beli bukan call-nya kan, tapi lembar sahamnya gitu. betul, 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 betul. Masuk akal, masuk akal, masuk akal. Tapi aku percaya besok saham call juga akan bangkit. Oke, Itu 5.000. apa? Kalau sorry, kalau Inco itu di 5.000. Inco. Tunggu. Area support yang paling kuatnya pertahanannya itu di 5.000. Saat ini juga lagi berusaha mempertahankan, Oke, tapi area kuatnya 5.000. area kuatnya 5.000. Oke, udah ya teman-teman, cukup. Aku dan MY juga tidak mau terlalu banyak memberikan stock pick, rekomendasi. Bukan rekomendasi lah. Kalau gue sih lebih seneng referensi. Karena kan yang beli tetap tetap mereka masing-masing. Tidak ada yang bisa menyuruh siapapun membeli apapun ya teman-teman. Jadi tetap jaga money management, jaga harapan. Kalau gue selalu bilang jaga harapan. Berharap boleh, tapi kita tetap harus realistis. Dan teman-teman harus memikirkan dulu teman-teman tuh mau invest atau mau trading ya. Jangan berada di tengah-tengah. Segala sesuatu yang setengah-setengah itu biasanya menimbulkan masalah. Kalau mau investing, ya udah aplikasinya di-delete dulu lah. Komputernya dimatiin gitu. Ntar kalau udah badai ini berlalu juga naik gitu. Tapi kalau misalnya trading ya kalian harus disiplin gitu. Dan jangan lupa buat teman-teman beli itu kalau merah jualnya waktu hijau. Jangan kebalik ya. Waktu di pucuk beli merah jualan. Jangan donasi terus, tapi ini juga ya mencari biar cuan gitu. Ada yang mau disampaikan mungkin MY ini kita mau closing. Boleh. Jadi teruntuk kepada kalau kalian kalau dengar ya teman yang partner saya, orang yang benar-benar saya sayangin, semoga Hmm. kalian kamu bisa bangkit lagi. Kemudian percaya sama saya, badai pasti berlalu. Ya. Jadi karena inilah profit yang paling mahal. Inilah cuan yang paling mahal yang mesti kalian catat. Jangan sampai cuan ini sia-sia. Kalau kalian Hmm. nyerah, berarti sia-sia. Kalian kalah boleh, tapi jangan sampai nyerah. Kalau nyerah, oke, ini game over gitu. Ya. Market belum game over. Market masih istilahnya kalau menurut saya ini market memang benar-benar koreksi yang masih normal meskipun agak di luar habit gitu ya, karena koreksinya bisa sampai 5 hari dan ARB terus. Jadi tetap tetap istilahnya ini jadi pelajaran buat kalian, catat dan jadikan ini pengalaman penting karena kita nggak bisa belajar dari pengalaman orang lain di market, kita mesti ngalamin sendiri dulu.
loss sedikit, tapi nggak masalah, pasti juga akan bangkit ya. Buat teman-teman, sekali lagi semangat, jangan menyerah ya. Mungkin nanti bulan depan atau 2 bulan lagi, ketika IHSG udah all time high, kalian akan menertawakan hari ini. Aduh, dulu gue panik-panik ya, sekarang gue cuan. You Ntar, remember? ntar Kenapa? kita live oh ya. Kalau Ya, udah bulan itu ya. kita live lagi. Udah bullish, kita live lagi. Kita akan ingat hari ini 27 Januari, di mana teman-teman yang nonton ini tadi 4.000 lebih orang, frustasi, pusing, lihat 2 bulan lagi, lihat grup Telegram, lihat Twitter, udah beda ya. Udah mulai cerita-cerita bahagia muncul. Thank you buat semuanya, mudah-mudahan sehat terus pastinya dan juga cuan selalu. Oke, bye. Thank you. Nah, nah,